rezeki yang tertutup ini biasanya tergantung daripada faktor dalam diri jenengan sendiri. Ketika sudah sial, jenengan sering mengatakan, wah urip kok sial terus. Ya akhirnya apa sial? Karena ucapan adalah doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang tanda-tanda rezeki seseorang itu tertutup atau ditutup orang lain. Kadang-kadang kita ini sudah berusaha maksimal, bekerja juga sudah sangat keras, bahkan kadang-kadang siang dibikin malam, malam dibikin siang, tetapi hasilnya tidak ada. Nah, itu ada kemungkinan rezeki panjenengan ini memang tertutup atau bahkan ditutup oleh orang lain. Nah, rezeki yang tertutup ini biasanya tergantung daripada faktor dalam diri jenengan sendiri. Jadi di dalam diri panjenengan ini tanpa sengaja itu sudah menutup rezeki panjenengan sendiri. Karena apa? Sering merasa cemas, khawatir, selalu merasa sial, dan itu masuk ke alam bawah sadar panjenengan. Sehingga apa? Rezeki panjenengan ya betul-betul tertutup. Tanda yang jelas nih. Yang pertama tandanya kalau rezeki panjenengan ini tertutup atau ditutup orang lain, yaitu cenderung sial terus. Jadi kadang-kadang ini hari ini sudah sial, besok sial lagi. Nah ini faktornya dari dalam dan juga dari luar. Yang faktor dari dalam itu biasanya jenengan gini, ketika sudah sial, jenengan sering mengatakan, wah urip kok sial terus. Ya akhirnya apa sial? Karena ucapan adalah doa, apalagi itu jenengan yakini. Maka harus jenengan hindari kata-kata semacam itu. Yang faktor dari luarnya apa? Kadang-kadang jenengan punya musuh, kemudian didoakan jelek orang lain. Nah ini juga bisa menutup rezeki panjenengan. Tanda selanjutnya yang nomor 2, kalau rezeki panjenengan ini tertutup atau ditutup oleh orang lain, yaitu sering sakit-sakitan. Jadi kalau jenengan kok sering sakit-sakitan, kadang sakit, nanti sembuh, nanti sakit lagi, nanti sembuh, nanti sakit lagi, dan begitu seterusnya. Ini tanda-tanda rezeki panjenengan ini tertutup atau ditutup oleh orang lain. Kalau panjenengan cek ke dokter, kok ternyata itu tidak ada penyakitnya, nah itu biasanya faktor yang utama dari luar atau ditutup oleh orang lain. Apa bisa rezeki jenengan ditutup oleh orang lain? Bisa. Dengan cara apa? Biasanya orang-orang itu menggunakan energi negatif atau menggunakan ilmu hitam. Contohnya gimana? Ya berdoa jelek kepada jenengan. Untuk mengatasinya bagaimana? Ya panjenengan harus selalu ikhlas. Dalam menerima kesusahan itu tadi harus ikhlas. Ketika ikhlas, ya tidak panjenengan anggap orang luar itu tadi yang menutup rezeki panjenengan. Maka apa? Energinya atau doa jelek tadi hanya mengalir saja, tidak akan mengenai panjenengan. Itu caranya. Jadi ikhlaskan saja, anggap saja orang luar itu tadi baik. Gitu. Kemudian tanda selanjutnya yang nomor 3,
Kalau rezeki panjenengan ini tertutup atau ditutup oleh orang lain, yaitu selalu merasa cemas dan khawatir. Kalau di dalam diri panjenengan ini timbul kecemasan, timbul kekhawatiran, maka akan menghasilkan energi yang rendah. Frekuensi panjenengan rendah. Ketika energinya panjenengan rendah, frekuensi panjenengan juga rendah, maka akan menarik kesialan-kesialan dalam hidup panjenengan, kesusahan-kesusahan dalam hidup panjenengan. Sehingga apa, rezeki panjenengan juga tertutup. Jadi jangan cemas. Nikmati hidup panjenengan saat ini dan syukuri. Itu yang paling penting. Kemudian tanda selanjutnya yang nomor 4, kalau rezeki panjenengan ini tertutup atau ditutup oleh orang lain, yaitu biasanya selalu merasa khawatir atau selalu merasa rendah diri dan juga minder. Jadi minder dan rendah diri ini bahaya. Rezeki panjenengan bisa tertutup dengan sendirinya. Karena faktor dari dalam diri panjenengan sendiri. Jadi jangan minder, harus mempunyai semangat positive thinking, optimis dalam menjalani hidup. Itu supaya nanti terbuka, dan jenengan juga harus berdoa. Selalu berdoa bahwa rezeki panjenengan itu mudah. Nah, seperti itu. Kemudian tanda selanjutnya yang nomor 5, kalau rezeki panjenengan itu tertutup atau ditutup oleh orang lain, yaitu sering kena fitnah. Ya, nggak ngapa-ngapain, tahu-tahu difitnah orang sana sini. Nah, itu biasanya faktor dari luar nih. Biasanya didoakan orang lain jelek, kemudian juga menggunakan ilmu-ilmu hitam, bantuan-bantuan jin jahat, itu bisa. Jadi biasanya sering kena fitnah. Itu tandanya kalau rezeki panjenengan itu tertutup atau ditutup oleh orang lain. Kemudian tanda selanjutnya, yaitu biasanya panjenengan kalau di rumah itu tidak kerasan, tidak betah, tidak nyaman. Akhirnya apa? Sering terjadi pertengkaran di dalam rumah tangga. Nah, ini juga tanda-tanda rezeki panjenengan ini tertutup atau bisa juga ditutup oleh orang lain. Tetapi yang paling penting adalah panjenengan harus introspeksi diri dulu. Membenahi diri panjenengan dari dalam. Ini sangat penting supaya apa? Rezeki panjenengan bisa terbuka kembali. Selalu yakin bahwa rezeki itu adalah pemberian mutlak daripada Tuhan Yang Maha Esa, Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling penting. Kemudian tanda selanjutnya, yaitu pendapatannya panjenengan itu selalu habis. Jadi dapat habis, tidak tahu kemana, arahnya kemana, tidak tahu. Tahu-tahu kok loh, tadi saya sudah punya uang segini kok tahu-tahu habis. Nah, kalau sudah tahu semacam itu, ya, jenengan juga harus kontrol, manajemennya ditata, doanya juga ditambahi, supaya apa? Rezeki panjenengan terbuka kembali. Kemudian tanda selanjutnya, yaitu panjenengan sering bermimpi yang seram-seram atau bermimpi yang menakutkan. Dan mimpi itu biasanya teringat terus panjang hari, yang menakutkan itu tadi. Nah, ini juga tanda kalau rezeki panjenengan itu sedang tertutup atau ditutup oleh orang lain. Kemudian tanda selanjutnya kalau rezeki panjenengan ini tertutup atau ditutup oleh orang lain, biasanya dalam setiap usaha, biasanya panjenengan ini selalu gagal, ya, atau tersingkir terus. Sudah akan dapat proyek seumpamanya, gagal lagi. Nah, dan itu berjalan terus biasanya, itu berjalan terus menerus. Kalau tahu semacam ini, jenengan harus terus introspeksi diri, harus tenang.
pikiran harus tenang, hati juga harus tenang. Banyak-banyak berdoa, banyak-banyak beribadah, banyak-banyak bermeditasi. Supaya apa? Terjadi ketenangan di dalam diri panjenengan. Ketika di dalam diri panjenengan ini sudah tenang, maka rezeki akan lancar kembali. Ya. Jadi itu ada beberapa tanda-tanda kalau rezeki panjenengan ini tertutup atau ditutup oleh orang lain. Ya, demikian bahasan kita kali ini. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.